aku Ratna Yutasari. Hari ini aku bakal Halo semuanya. Aku Nabil. aku Ratna. Aku Lauren. Aku Rara. Aku Lexa. Aku Paundra. Kami dari kelompok 3. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Kita pasti udah sering dengar kata manajemen. Apalagi kalau misalnya ditanya mau cita-citanya mau jadi apa, mau jadi manajer. Tapi kita nggak tahu apa itu manajer. Dan manajer itu berasal dari kata manajemen. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang berarti seni melaksanakan atau mengatur. Jadi kalau misalnya manajer adalah seseorang yang melaksanakan atau mengatur. Nah, banyak ahli yang sudah mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian manajemen ini, dan aku cuma berhasil baca beberapa pendapat ahli, yaitu salah satunya ada Henry Fayol, Liang Ji, Manolang, George R. Terry. Dari beberapa pendapat ahli yang aku baca, itu kita bisa mendapat 3 pengertian manajemen, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, yang kedua manajemen sebagai kolektivitas, yang ketiga manajemen sebagai seni dan ilmu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia atau sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ke prinsip manajemen. Prinsip manajemen digunakan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan manajemen. Jika prinsip kerja diterapkan dengan tepat, maka dapat mempermudah suatu perusahaan itu mencapai tujuannya. Dan Henry Fayol merumuskan prinsip-prinsip manajemen, yaitu ada 14 prinsip. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja harus dispesialisasi. Pembagian kerja harus dibagi sesuai dengan kemampuan dan keahlian tenaga kerja agar kerja yang dilakukannya dapat efektif dan lebih efisien juga. Yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Seorang pemimpin harus dilengkapi dengan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Jadi, pekerjaan harus memberikan tanggung jawab. Setiap pekerjaan harus memberikan tanggung jawab sesuai wewenangnya. Yang ketiga yaitu disiplin. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin adalah kepatuhan atau ketaatan pada pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu kesatuan perintah atau unity of command. Karyawan menerima petunjuk dari satu orang saja. Karyawan harus mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab sesuai wewenangnya. Yang kelima adalah kesatuan arah atau unity of direction. Kegiatan dalam perusahaan sebaiknya diarahkan oleh satu orang saja dengan satu perencanaan. Kegiatan kesatuan arah ini berkaitan dengan kesatuan perintah. Yang keenam adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam berorganisasi atau dalam perusahaan, kepentingan umum harus berada di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh adalah pemberian upah atau remuneration. Pemberian upah atau gaji bagi karyawan merupakan kompensasinya dalam keterlibatannya di dalam perusahaan tersebut. Pemberian upah lebih untuk prestasi lebih dan upah sama untuk prestasi sama harus diterapkan. Yang kedelapan adalah pemusatan atau centralization. Suatu wewenang dapat dipusatkan atau didelegasikan untuk memperlancar kegiatan. Yang kesembilan adalah jenjang jabatan atau the hierarchy. Jenjang jabatan biasanya digambarkan dengan garis-garis rapi dalam bagan organisasi. Jadi garis wewenang terlihat dengan jelas. Yang ke-10 adalah tata tertib atau order. Ketertiban dapat terwujud apabila karyawan dan atasan
memiliki disiplin yang tinggi. Ketertiban ini juga sangat dibutuhkan untuk kelangsungan perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan. 11 adalah keadilan. Keadilan bisa menimbulkan loyalitas karyawan. Atasan harus adil kepada karyawan dengan cara memberikan setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Yang ke-12 adalah stabilitas pegawai atau stability of staff. Stability of staff atau stabilitas pegawai perlu dijaga untuk memperlancar perusahaan tersebut. Pertukaran pegawai yang terlalu sering tidak baik karena dapat mengganggu kelancaran perusahaan tersebut. Yang ke-13 adalah inisiatif atau initiative. Setiap karyawan diberikan kebebasan untuk mengemukakan inisiatif dan serta menjalankannya. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu semangat kerja atau esprit de corps. Dalam setiap kegiatan harus ditumbuhkan rasa semangat persatuan sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, aku akan menjelaskan tentang pendapat para ahli mengenai pengertian dari manajemen itu sendiri. Yang pertama, ada Prajuti Atmosuttejo. Menurutnya, manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah Sondang Pesyagian. Menurutnya, manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Yang ketiga ada Karnadi Wargasasmita. Menurutnya, manajemen adalah mengatur, mengurus, memimpin, dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan ke arah tujuan usaha. Yang keempat ada Manulang. Menurutnya, manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan atau pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada De Liang Zhi. Manajemen adalah proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Yang keenam ada Henry Fayol. Menurutnya, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, merorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketujuh ada George R. Terry. Menurutnya, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan. Yang kedelapan adalah John D. Millett. Menurutnya, manajemen adalah suatu proses pembimbingan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kerja terhadap orang-orang yang tergabung dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kesembilan ada Harold Kohns dan Cyril O'Donnell. Menurutnya, manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Yang ke-10, Mary Parker Follett. Menurutnya, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain dalam organisasi. Dari pendapat tersebut, manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama sebagai suatu proses, yang kedua manajemen sebagai kolektivitas, yang ketiga manajemen sebagai ilmu dan seni. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang ada dalam manajemen. Telah kita ketahui bahwa manajemen adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain dengan menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang merupakan unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur itu meliputi ialah pertama tenaga kerja atau man. Dalam kegiatan manajemen, unsur manusia paling menentukan. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. Yang kedua ada money atau uang. Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah mesin atau machine. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang keempat ada bahan atau materials. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. Yang kelima adalah metode atau methods. Metode merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. Yang keenam ada pasar atau market. Pasar merupakan tempat penjual hasil produksi. Penggunaan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi merupakan hal yang menentukan dalam manajemen.
Fungsi manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. 2. Pengorganisasian merupakan proses penyusun struktur organisasi dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Pergerakan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik manajemen. 1. Berorientasi pada tujuan. Setiap organisasi atau bisnis memiliki suatu tujuan yang menjadi dasar dari pembentukannya. 2. Bersifat luas. Salah satu karakteristik manajemen selanjutnya adalah bersifat luas. Maksudnya, yaitu semua kegiatan yang terlibat dalam mengelola suatu perusahaan termasuk hal lumrah bagi semua organisasi di berbagai bidang. 3. Bersifat multidimensi. Multidimensi atau ada di berbagai dimensi kehidupan merupakan salah satu karakteristik manajemen. Karakter ini meliputi pekerjaan perorangan dan operasi atau proses produksi. 4. Proses yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, manajemen merupakan serangkaian fungsi yang berkelanjutan meliputi perencanaan, pengarahan, penempatan sifat, pengendalian, dan pengorganisasian yang dilakukan oleh semua manajer sepanjang waktu. 5. Kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok adalah salah satu karakteristik manajemen. Hal ini karena dalam prosesnya tidak bisa dilakukan secara individu tetapi harus bersama-sama. 6. Kekuatan yang tidak berwujud. Salah satu karakteristik manajemen terakhir adalah kekuatan yang tidak berwujud namun hasilnya bisa kamu lihat dan rasakan secara fungsional. Tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Tingkat manajemen ini dibagi menjadi 3, yaitu manajemen tingkat puncak, menengah, dan lini pertama. Manajer perlu ada tingkatan agar ada tanggung jawab ke manajer yang ada di atasnya. Terdapat 3 manajemen menurut Harbison dan Merz. Yang pertama adalah patrimonial management yang terdapat apabila suatu perusahaan dimiliki sebuah keluarga dan kedudukan-kedudukan yang penting dalam hierarki perusahaan dikuasai oleh anggota-anggota keluarga tersebut. Yang kedua adalah political management, suatu bentuk di mana kedudukan-kedudukan penting dan pokok dalam organisasi dipegang oleh mereka yang mempunyai hubungan-hubungan politik berdasarkan atas loyalitas pada suatu partai politik tertentu. Yang ketiga adalah professional management, kedudukan yang strategis dan penting diserahkan kepada mereka yang memberikan bukti akan kapasitas, kesanggupan, keahlian, atau dengan perkataan lain atas dasar jasa hasil yang mereka berikan kepada perusahaan. Halo guys, di sini aku kebagian menjelaskan tentang bidang-bidang yang ada di manajemen. Setiap bidang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Bidang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi ini merupakan kegiatan untuk mengkoordinasi penggunaan sumber daya baik itu SDA ataupun SDM agar efektif dan efisien. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam produksi adalah 1. Perencanaan produksi, yaitu kegiatan yang meliputi rancangan produk, proses produksi, dan lokasi produksi. 2. Pengorganisasian dalam produksi, yaitu kegiatan penentuan struktur organisasi produksi dan penetapan sistem kerja yang tepat. 3. Penggerakan dalam produksi, yaitu kegiatan pemberian motivasi
perintah pengarahan dan koordinasi pada bagian produksi agar berjalan dengan baik. 4. Pengawasan dalam produksi, yaitu merupakan tindak koreksi dalam proses produksi. Bidang yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran mencakup kegiatan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar efektif dan efisien. Penerapan fungsi manajemen dalam pemasaran ialah 1. Perencanaan pemasaran, yaitu kegiatan perencanaan pada bidang produksi, pasar, dan pemilihan saluran yang tepat untuk mendistribusikan barang. 2. Pengorganisasian pemasaran, yaitu kegiatan menciptakan struktur organisasi pemasaran yang baik guna melakukan distribusi produksi ke pasar. 3. Penggerakan pemasaran, yaitu kegiatan yang meliputi pemberian motivasi, koordinasi maupun komunikasi setiap sub-bagian distribusi agar berjalan dengan baik. Yang keempat, pengawasan dalam pemasaran, yaitu kegiatan pengawasan terhadap seluruh saluran distribusi produk maupun penilaian atas hasil yang telah diperoleh. Manajemen pemasaran akan berjalan dengan baik jika didukung oleh 4 komponen berikut ini. Yang pertama, produk. Yang kedua, harga atau price. Yang ketiga, saluran distribusi atau place. Dan yang keempat, promosi atau promotion. Bidang yang ketiga ialah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk operasional dan bagaimana penggunaan dana serta pengawasannya. Fungsi utama manajemen ini ialah 1. Sumber dana dapat diperoleh baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan. 2. Penggunaan dana. Penggunaan dana yang ada pada perusahaan harus digunakan sebaik mungkin. Hal ini bertujuan agar nilai perusahaan akan naik di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, pengawasan penggunaan dana. Dana yang ada harus diawasi penggunaannya agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kesalahan penggunaan dana sedikit saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Bidang manajemen yang keempat ialah manajemen personalia. Manajemen personalia ialah merupakan ilmu atau seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap personalia sehingga efektif dan efisien. Kegiatan manajemen personalia terdiri atas 1. Pengadaan pegawai. Kegiatan ini menyangkut penentuan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas, analisis jabatan, dan proses seleksi. 2. Pengembangan tenaga kerja. Kegiatan ini menyangkut pengembangan diri tenaga kerja baik melalui diklat, mutasi, delegasi, promosi, ataupun konseling. Yang ketiga, pemberian kompensasi. Kegiatan ini menyangkut penentuan upah, pemberian bonus bagi tenaga kerja. Dan yang keempat, pengintegrasian, yaitu kegiatan yang menyangkut penentuan sistem pengupahan maupun pemberian intensif bagi pegawai. Serta yang kelima, pemanfaatan personalia. Kegiatan ini menyangkut penyalahgunaan tenaga kerja yang meliputi motivasi, pemberhentian, dan pensiun. Bidang manajemen yang kelima ialah manajemen administrasi, yaitu cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dan menentukan garis-garis kebijaksanaan dan operasional perusahaan. Dalam manajemen administrasi atau akuntansi ada beberapa tahapan, yaitu 1. Pengumpulan data, 2. Pencatatan data, ketiga, pengelompokan data, keempat, pelaporan, dan yang kelima, penafsiran data. Kita beralih ke subbab selanjutnya,
Manajemen dalam kegiatan sekolah. Kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya penerapan fungsi manajemen yang baik. Manajemen sekolah digunakan untuk mengatur agar seluruh potensi di sekolah berfungsi secara optimal. Tujuan dari manajemen sekolah ini ialah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya. Fungsi-fungsi manajemen sekolah. Diketahui bahwa manajemen sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan guru sebagai anggota organisasi sekolah. Fungsi manajemen sekolah merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan upaya para anggota dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan harus bertanggung jawab atas target yang telah ditetapkan untuk mereka capai. Memotret fungsi manajemen sekolah di Sekolah Dasar Negeri Serandakan, Kabupaten Serang merupakan upaya peneliti dalam berkontribusi memperbaiki mutu pendidikan. Lalu apakah itu fungsi perencanaan? Perencanaan sekolah adalah proses menentukan sasaran alat, tuntutan-tuntutan, taksiran, pos-pos tujuan, pedoman dan kesepakatan yang menghasilkan program-program sekolah yang terus berkembang. Pada Sagala tahun 2007 ayat 58. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Pada tahap pengarahan, diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke tingkat bawah. Berikut bidang-bidang harapan manajemen sekolah, diantaranya kurikulum, kesiswaan, keuangan, ketatausahaan, sistem informasi, Sarpras, dan juga humas. Perencanaan. Penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara membuat rencana akan diselenggarakannya suatu kegiatan di sekolah. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara meminta izin kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan acara hingga pembuatan proposal kegiatan. Pengorganisasian. Penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara membagi tugas yang besar menjadi beberapa tugas yang kecil, yang lebih terspesialisasi dan juga menentukan setiap tugas dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada setiap panitia yang terlibat dalam acara tersebut. Pada tahap pelaksanaan, penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara melaksanakan acara atau kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan sudah disusun sebelumnya. Tahap pengendalian. Penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing panitia untuk mengidentifikasi kesalahan yang ada pada saat pelaksanaan untuk bisa mengadakan acara yang lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih.